Perang Rusia-Ukraina membuat semua negara pusing. Jokowi sampai dihubungi kanselir Jerman dan PM Jepang. Negara di berbagai belahan dunia sedang menghadapi ketidakpastian akibat revolusi industri 4.0 dan pandemi COVID-19. Keadaan itu diperparah lagi dengan adanya perang antara Rusia dan Ukraina. Dalam pidato di sidang terbuka Senat Akademik Disnatalis ke-46 Universitas 11 Maret Solo, Presiden Joko Widodo mengungkapkan belum lama ini dihubungi oleh Kanselir Jerman Olaf Scholz dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Kedua pemimpin menyampaikan hal yang sama mengenai persoalan akibat pandemi yang belum selesai dan sekarang muncul perang. Jokowi mengatakan perang telah membuat masa depan global semakin penuh dengan ketidakpastian. Perang membuat terjadi kelangkaan dan kenaikan harga pangan dunia serta kelangkaan energi. Jokowi menyebut hal yang sebelumnya tidak diperkirakan dan sekarang semua negara mengalami. Perang Rusia dan Ukraina memicu kenaikan harga-harga barang. Jokowi mengatakan harga minyak naik dari 60 US dollar per barel menjadi 115 US dollar per barel. Sebelumnya minggu lalu yang diangkat 130 US dollar, 2 kali lipat semua negara harga jualnya ke masyarakat sudah naik. Sejumlah negara kini mulai mengalami kelangkaan pangan. Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena imbas kenaikan harga gandum akibat perang, yakni naik 20%. Jokowi juga menyinggung soal inflasi. Walau inflasi masih terkendali, pemerintah Indonesia sangat hati-hati dalam mengelola perekonomian. Saat ini, pemerintah harus bekerja secara detail, jika tidak akan sulit menyelesaikan masalah. Jokowi memastikan pemerintah Indonesia berusaha untuk menjaga perekonomian. Untungnya, inflasi di negara Indonesia masih terkendali dengan baik, masih di angka 2,2%. Sementara Turki 48,7%. Amerika yang biasanya di bawah 1%, saat ini 7,5%. India 6%, Rusia sudah 8,7%. Sementara itu, Menteri Keuangan juga sudah memberikan gambaran betapa sulitnya situasi saat ini. Betapa tidak gampangnya mengelola APBN, mengelola keuangan dalam situasi sangat extraordinary ini. Perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina disebut membawa perspektif baru bagi negara-negara market-oriented yang dapat membawa perubahan dalam skala global. Peneliti senior Center for Strategic and International Studies, Philips J. Formonte, menyampaikan dari situasi Rusia-Ukraina ada hal yang menarik. Pertama, adanya rekonsolidasi negara-negara market-oriented atau biasa disebut Barat yang kemarin agak berantakan ketika di masa Donald Trump. Sebelumnya mungkin sudah mulai melemah, tapi sekarang tiba-tiba mereka punya common enemy dan dilihat hubungan antara Amerika Serikat dengan negara-negara Eropa menguat. Mungkin ini ada efeknya juga terhadap ekonomi. Kedua, negara-negara terutama market oriented yang ada di Eropa sekarang mungkin menyadari bahwa mereka perlu diverifikasi misalnya sumber-sumber energi. Philips menjelaskan sebagian besar negara-negara di Eropa menggantungkan diri pada satu negara, yaitu Rusia. Mengingat konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, negara tersebut tentu akan berpikir kembali. Lantaran masalah geopolitik itu membuat negara mereka riskan untuk tidak mendiversifikasi sumber-sumber energi. Menurut Philips, negara-negara market-oriented dalam masa pandemi juga belajar satu hal, bahwa mereka semua put their eggs in China basket. Dan ketika China dengan keras menutup semua akses ke dan dari negaranya, mereka mulai mengevaluasi apakah China perlu konteks yang diverifikasi juga. Ini menurutnya tentu akan mengubah pemikiran tentang supply chain, energi dependence, dan seterusnya. Jadi, kata Philips, kapanpun perang antara Rusia dan Ukraina ini berakhir, entah cepat atau lambat, tetap membawa perspektif baru yang dimiliki negara-negara market-oriented. Perspektif baru ini diperkirakan akan membawa perubahan dalam skala global, terutama pada supply chain dan lainnya.